Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah ya, semuanya hadir hari ini. Untuk kelas 6, siapa yang tidak hadir hari ini? Rehan, kemana dia? Sakit. Oh, sakit. Oke, kita doakan semoga Rehan cepat sembuh ya. Amin. Agar lebih semangat lagi dalam belajar, ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Yes. Oke, sip. Untuk kalian semuanya. Oke, sekarang untuk kelas 5. Nah, kita akan belajar tentang faktor-faktor penyebab perubahan sifat benda. Oke, kalian kelas 5 pernah nih memasukkan air ke dalam freezer ataupun kulkas? Apa yang terjadi pada air tersebut? Kita buat kalian kayak akan membeku. Jadi perubahan dari benda cair ke padat disebut membeku. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk kelas 5, peserta didik dapat mengetahui sifat-sifat benda. Peserta didik dapat mengetahui perubahan bentuk benda karena adanya suatu proses. Untuk kelas 6, kemarin kita belajar tentang apa ya pelajaran sebelumnya? Tentang bangun ruang. Siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh bangun ruang tersebut? Nah, dan bareng-bareng gak apa-apa. Dimas, Maksud, Agung, Kubus, itulah contoh macam-macam bangun ruang. Tujuan pembelajaran untuk kelas 6 adalah peserta didik dapat membuat gambar bangun ruang, balok, kubus, dan prisma segitiga. Peserta didik dapat mengetahui rumus volume balok, kubus, dan prisma segitiga. Nah, untuk kelas 5, silakan buka buku paket kalian pada halaman 46. Kita akan belajar faktor-faktor penyebab perubahan sifat benda. Yang pertama adalah pemanasan. Nah, guys, lihat gambar berikut. Ini adalah contoh gambar apa? Ketel yang bagaimana? Ada airnya ya? Dalamnya ada airnya yang diapain? Yang diapakan? Yang direbus atau dimasak. Nah, ini adalah contoh dari faktor-faktor penyebab perubahan sifat benda. Jadi, pemanasan berarti pemberian panas pada suatu benda. Nah, air yang dipanaskan akan berubah menjadi uap air. Jadi, pemanasan pada air menyebabkan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Selanjutnya ada
pendinginan. Nah, contohnya tadi air yang dimasukkan ke dalam freezer. Nah, akan kemudian pembakaran. Nah, ini pembakaran. Ini contohnya, lihat gambar berikut. Nih, gambar apa ini? Api unggun ya? Ya, api unggun. Di sini ada kayu yang dibakar. Nah, itu namanya pembakaran. Pembakaran yaitu semua benda yang dibakar itu akan mengeluarkan bau tidak enak. Jadi benda yang dibakar akan mengalami perubahan sifat benda, yaitu bentuk, warna, kelenturan dan bau. Nah, lalu ada pembusukan. Misalnya buah yang ditaruh di luar dalam jangka waktu yang cukup lama, maka buah itu akan lembek, layu, ya, dan bau karena buah tersebut akan busuk. Nah, lalu ini lihat gambar berikut. Gambar apa ini? Ya, besi berkarat ya. Ya, besi berkarat ini dari perkaratan. Nah, logam seperti besi ini jika terkena air atau uap air dan dibiarkan dalam waktu yang lama, maka akan ya berkarat. Untuk kelas 6 kita akan belajar tentang bangun ruang. Nah, bangun ruang yang kita akan pelajari adalah balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh 3 pasang persegi panjang dengan ukuran yang mencari volume balok. Bentuknya adalah, di sini ada titik A, nanti dulu. Ini untuk titik A dan B disebut panjang, dari titik B ke C disebut dari titik C ke D disebut. Nah, untuk mencari volume balok, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya kita belajar kubus. Nah, ini gambar apa ini? Kubus. Nah, gambar kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang dibentuk oleh 6 persegi berukuran sama yang merupakan sisi-sisi kubus tersebut. Pada kubus semua rusuknya sama. Nah, semua rusuknya sama panjang nih. Sama panjang kan? Sama panjang tidak? Bisa terlihat sama panjang ya? Oke, enggak ada satupun yang lebih panjang. Jadi semua rusuknya adalah sama panjang. Nah, untuk mencari volume kubus, rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Nah, itu untuk mencari volume kubus. Ya, sekarang gambar apakah ini? Pak Guru kurang dengar apa? Ya, lebih semangat tadi, pinter. Namanya prisma segitiga. Prisma segitiga adalah prisma dengan alas berbentuk segitiga nih. Alasnya berbentuk segitiga apa tidak? Berbentuk segitiga apa tidak, Yusuf? Berbentuk. Ya. Nah, ya, untuk kelas 6 silahkan kalian gambar. Ya. Sekarang kalian gambar balok, kubus, dan prisma segitiga serta cara untuk mencari volume dari bangun ruang tersebut. Oke, paham? Terus, silakan kerjakan. Untuk kelas 5 diskusinya sudah selesai? Bagus. Kelas 5 sangat semangat untuk hari ini. Tangan buat kelas 5. Sekarang siapa yang sudah siap untuk diskusinya? Yang sudah siap? Tadi kelompok berapa? Satu. Kelompok 1, ya silakan presentasi di depan kelas. Bagus sekali nih. Ya, yang tidak enak
Ya, warnanya akan berubah. Ada lagi? Ya, cukup. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Presentasinya sangat bagus sekali. Oke, silakan duduk. Untuk kelas 6 tugasnya sudah selesai? Oke, sekarang silakan kelompok yang tadi sudah terbagi untuk mempresentasikan. Siapa yang sudah maju, kelompok berapa? Oh, kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Kelompok 1 ternyata ini belum siap ya. Nah, selanjutnya Pak Guru akan membagikan tes evaluasi dari yang pembelajaran tadi ya. Pak Guru bagi ya. Ini untuk kelas 6. Silakan kalian kerjakan apa yang telah Pak Guru bagikan soal tersebut atau evaluasi tersebut. Ya, selamat mengerjakan. Untuk kelas 5 sudah selesai? Sudah. Bagus sekali, ternyata kalian pinter-pinter tepat waktu. Oke, sekarang tugasnya silakan dikumpulkan berbaris dulu. Oke, untuk kelas 6 apakah sudah selesai juga? Sudah. Kelas 6 juga tidak kalah pinternya dengan kelas 5, apalagi sudah kelas 6. Oke, silakan untuk tugas dikumpulkan di depan barisan masing-masing. Baik anak-anak, kesimpulan hari ini ada di apa? Pemanasan. Nah, contohnya air yang direbus. Nah, jadi air yang direbus akan menjadi uap dan perubahan tersebut dari air menjadi uap disebut menguap. Pintar sekali. Yang kedua ada pendinginan. Nah, contohnya tadi ya, air yang dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer. Yang ketiga ada pembakaran. Nah, contoh air yang dibakar, nah itu akan terjadi perubahan sifat benda. Berubah baunya, bentuknya, nah, dan seterusnya. Oke. Kemudian ada pembusukan, misalnya tadi buah yang ditaruh di luar, ini jadi dalam kulkas. Nah, dalam jangka waktu yang cukup lama, maka buah itu akan layu. Buah itu akan lembek dan akan busuk. Oke, dan yang terakhir adalah perkaratan. Nah, contohnya apa tadi ya? Yang pintar sekali hasil yang kena air atau ngawak air. Nah, nanti mesin tersebut akan berkarat. Oke, untuk kelas 6, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kalian telah belajar tentang bangun uang. Tadi apa? Balok. Nah, balok ya, balok itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh 3 persegi panjang dengan ukuran yang berbeda. Ya, untuk mencari rumus balok bagaimana ya? Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Itu adalah kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang dibentuk oleh 6 persegi berukuran sama yang merupakan sisi-sisi kubus tersebut. Nah, untuk mencari volume kubus, rumusnya bagaimana ya? Volume kubus ya sisi kali sisi kali sisi. Oke,
segitiga adalah prisma dengan alas berbentuk segitiga. Oke, untuk mencari volume prisma segitiga sama dengan luas alas kali tinggi. Oke, kalian sudah paham semua ya, berarti ya. Karena waktu sudah habis dan bel pulang sudah, bel tadi ya sudah berbunyi, maka kita akhiri pembelajaran untuk hari ini. Dan sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk kelas 6, doanya dipimpin. Duduk siap, berdoa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.